Halo teman-teman semuanya yang saat ini masih menjadi PMI di Taiwan dan umurnya sudah 40 tahun, wajib simak ini. Nah, halo teman-teman semuanya, ini sekedar saya sharing untuk teman-teman semua yang saat ini masih ada di luar negeri dan menjadi PMI, terutama yang ada di Taiwan ya, dan Taiwan maupun negara lain ini hampir sama dan usia kalian saat ini adalah mendekati 40 tahun, khususnya di mbak-mbak TKW maupun TKL sama saja. Nah, ini banyak sekali kasus di Indonesia. Teman-teman yang sudah usianya 40 up itu mereka tanpa memikirkan apa endingnya, mereka langsung kembali ke Indonesia inginnya pensiun, tapi karena kondisi perekonomian di Indonesia mereka akhirnya bertekad lagi berangkat ke luar negeri. Tapi karena usianya yang begitu sudah menginjak 40 tahun dengan saingan-saingan yang saat ini masih muda-muda, maka banyak sekali yang akhirnya gagal kembali berangkat ke luar negeri ataupun mereka gagal kembali menjadi TKI dan itu mereka hanya bisa menyesal. Nah, dalam video kali ini saya akan kasih tips khususnya yang ada di Taiwan dengan program baru dari pemerintah Taiwan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang di Taiwan sudah 8-9 tahun itu lebih baik ikut PPTM 6-8-9 tahun. Kenapa? Walaupun kita tidak ada niatan menetap selamanya di Taiwan, tapi dengan adanya PPTM walaupun ada biaya untuk itu, karena sekarang itu kan banyak calo-calo ataupun banyak orang-orang pihak ketiga yang membantu kita menguruskan PPTM di Taiwan. Walaupun kita harus membayar, teman-teman harus ikutin itu ya. Kenapa? Karena untuk antisipasi seperti teman-teman kita yang beberapa hari lalu juga banyak datang ke kita, mereka usianya udah tinggi, usianya udah 40 lebih dan mereka ingin kembali ke Taiwan lagi dan itu susah. Bisa nggak? Bisa. Tapi susah dan harus sabar karena saingan sekarang itu masih muda-muda dan majikan yang ada di Taiwan itu kebanyakan juga mintanya yang masih muda, yang wajahnya cantik, yang tinggi, yang posturnya bagus, rata-rata seperti itu sekarang. Dan yang sudah usia 40 ke atas mereka tidak dapat bersaing lagi kecuali mereka ada PPTM, maka bisa sewaktu-waktu kapan saja bekerja di Taiwan itu lebih mudah daripada yang tidak sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau ikut PPTM dan usianya sudah 40 up, pikirkan baik-baik ketika teman-teman ingin kembali ke Indonesia dan ingin pensiun, apakah benar-benar sudah siap dari pihak suami, apakah sudah siap dari keluarga, dari usaha, apakah benar-benar sudah siap. Kalau memang belum siap sama sekali ataupun masih akan merintis ketika pulang ke Indonesia, pikirkan baik-baik teman-teman semuanya. Kecuali suami sudah siap mengampu kalian dengan memberikan rezeki kepada kalian, memberi nafkah yang cukup kepada kalian, maka tidak perlu lagi lah kembali ke luar negeri khususnya ke Taiwan. Tapi kalau itu belum, maka teman-teman yang akan pulang ke Indonesia lebih baik ditunda dulu sampai teman-teman benar-benar siap pulang ke Indonesia. Karena kalau sudah terlanjur pulang ke Indonesia nanti nggak bisa proses lagi ke Taiwan karena terkendala usia dan terkendala job lain sebagainya. Teman-teman yang akan menyesal dan itu banyak dialami oleh teman-teman yang lain. Nah, ini tips penting untuk teman-teman yang saat ini masih baru memulai ataupun masih di tahun-tahun awal bekerja di luar negeri baik di Taiwan maupun negara lain. Dari gaji kalian itu jangan semuanya dikirim ke keluarga di Indonesia. Ibaratnya ya, ini harus manajemen keuangan harus benar-benar. Kenapa? Nanti ketika kita usia sudah di 40 tahun ke atas, kita sudah mempunyai saving, sudah mempunyai tabungan untuk di masa tua kita. Nah, misalnya saja teman-teman punya gaji 10 juta ya. Punya gaji 10 juta yang 2 juta atau 3 juta untuk makan kita di Taiwan kebutuhan kita. Yang 3 juta kita kembalikan atau kita kirimkan untuk Indonesia, untuk keluarga dan lain sebagainya. Dan yang 3 juta kita harus simpen di rekening kita di mana yang bisa mengambil hanya kita bukan keluarga kita. Nah, itu penting banget. Kalau teman-teman saat ini berada di luar negeri dan tidak memikirkan tabungan untuk diri sendiri, maka banyak teman-teman juga yang akhirnya menyesal ya. Karena yang bisa menghidupi diri kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Ada kadang kita semuanya pasrahkan kepada suami, kita pasrahkan kepada keluarga, semua uang kita kirim dan nauzubillah di belakang ada masalah, mereka
bercerai, mereka kalau keluarga juga ada gesekan, banyak sekali uang yang dibawa saudaranya ratusan juta akhirnya nggak kembali, itu juga banyak. Nah, yang menyesal siapa? Kita sendiri gitu ya, karena kebanyakan kalau kita lagi banyak uang biasanya memang kita sering dimanfaatin dan kita sering dideketin, tapi kalau kita nggak ada uang biasanya kita dijauhin. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kalian usianya 40 tahun harus sudah mempunyai tabungan sendiri untuk masa tua kita. Jadi ibaratnya teman-teman nanti umur 50 tahun, ibaratnya kita pikir umur kita sampai 60 tahun. Selama 10 tahun itu kita masih punya tabungan untuk hidup kita. Misal sebulan kita butuh 3 juta, maka 3 juta dikali 10 tahun itu totalnya berapa? Kalau sudah punya tabungan itu teman-teman akan nyaman, hidupnya aman insya Allah. Walaupun rezeki semuanya yang ngatur adalah yang di atas, tapi kita harus berusaha dan berikhtiar untuk itu semua. Jadi untuk teman-teman tetap Cahyo yang menjadi PMI saat ini dan yang akan pulang, pikirkan baik-baik apakah sudah benar-benar siap hidup di Indonesia. Jangan sampai pulang nanti menyesal nggak bisa menjadi TKI kembali.